Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat ulama yang saya tuju. Jauh-jauh saya datang ke sini, ke Jakarta, untuk menimba ilmu dari beliau. Beliau adalah penerus dari ulama besar yang barangkali dikenal oleh bapak-bapak kita yang sudah lama begitu ya. Kadang-kadang saya merasa rindu dengan tausiahnya Ustadz yang sangat kondang di zamannya, sampai-sampai kasetnya banyak diputar di masjid-masjid. Ini luar biasa. Nah, saat ini saya sudah hadir bersama Ustadz yang merupakan penerus daripada kiprah Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sengaja nih saya dari Bandung jauh-jauh untuk berguru, menimba ilmu. Terutama tentang kurban, Ustaz, gitu. Yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ya, momentumnya. Betul, momentumnya. Nah, bagi pemirsa, simak terus acara kita karena nanti banyak ilmu, banyak hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Fikri Haikal MZ. Betul, Ustadz? Betul. Boleh dimulai pertanyaannya? Oke, silakan. Yang pertama, Ustadz. Ya. Sebenarnya sejak kapan itu kurban itu dimulainya? Apakah di zaman Nabi Muhammad atau dari zaman Nabi Ibrahim atau zaman sebelumnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika ada kemelut dalam keluarga Nabi Adam, Habil dan Qabil, Nabi Adam munajat kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga saya? Anak-anak saya ini berpolemik." Gitu. Kata Allah, "Nggak usah bingung Adam, suruh mereka melaksanakan korban." Kebetulan Habil adalah seorang petani. Ladangnya banyak, kebunnya ada, hasilnya bagus. Mereka suruh korban. Sementara Qabil bisnisnya peternakan. Suruh korban mereka dengan korban yang baik-baik, korban yang bagus-bagus. Siapa yang paling bagus di antara korban mereka, itu yang aku terima. Dikasih tahu oleh bapaknya nih, Habil dan Qabil, untuk segera melaksanakan korban yang bagus-bagus dari hasil panennya. Konon riwayat menceritakan Habil karena anak berbakti mengikuti perintah bapaknya. Hasil perkebunannya, hasil ladangnya, dia pilih yang bagus-bagus. Sayurnya sayur yang bagus, buahnya buah yang bagus, padinya padi yang bagus. Dia kumpulin hasil ladangnya itu yang bagus-bagus. Sementara Qabil memang jiwanya hasud, iri, dengki. Untuk berkorban dia pilih barang yang afkir. Padahal perintah Allah jelas, berkorbanlah kamu dengan yang paling bagus. Di antara dua anak Nabi Adam yang melaksanakan korban, Allah kemudian menerima korban Habil. Secara riwayat,
Korban sudah ada di zaman Nabi Adam alaihi salam. Tetapi diingatkan lagi di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang lebih fenomenal bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, jadi sejak Nabi Adam diteruskan kepada nabi-nabi sampai yang fenomenal Nabi Ibrahim itu diteruskan sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih fenomenal sejak zaman Nabi Allah Ibrahim. Konon Nabi Allah Ibrahim itu bukan cuma sekedar rasul, bukan sekedar nabi, tapi juga orang kaya raya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim adalah orang yang diberikan rizki berlimpah oleh Allah. Subhanallah. Satu riwayat menceritakan kegemaran Nabi Allah Ibrahim meneruskan korban dari zaman Nabi Adam. Konteksnya kan ke sana itu. Nabi Allah Ibrahim itu pernah berkorban 1000 ekor kambing, 1000 ekor sapi, 1000 ekor onta, dan 300 ekor kuda. Semua hewan ternak itu hewan ternak pilihan. Nomor 1 semua, kambingnya kambing nomor 1, sapinya sapi yang paling bagus, kudanya kuda yang paling hebat, ontanya onta yang terpilih. Pernah satu kali dalam satu waktu Nabi Allah Ibrahim mengorbankan itu semua. Jumlahnya ribuan, 1000 ekor kambing, 1000 ekor sapi, 1000 ekor onta, dan 300 ekor kuda. Dengan korban yang begitu luar biasa. Coba bayangin, sampai sekarang pun konglomerat belum ada yang menandingi korbannya Nabi Allah Ibrahim. Betul. Dengan korban yang sangat hebat, terguncang penghuni langit, kagum penghuni dunia. Manusia semua kagum. Nabi Ibrahim dipuji karena kehebatannya berkorban begitu sangat luar biasa. Inilah watak manusia. Hikmahnya di sini nih. Jangankan nabi, jangankan kita, nabi, rasul, Nabi Allah Ibrahim, ulul azmi, dipuji, dikagumi, dipuja oleh manusia, wataknya muncul, watak manusianya nih. Watak manusianya. Watak manusianya muncul. Ini sebenarnya penyakit. Ini hikmah yang bisa kita ambil di antaranya adalah pujian sering membawa kita terlena. Nah, betul, betul. Dan kita bisa belajar dari Nabi Allah Ibrahim. Ketika dipuji manusia, wataknya muncul. Keluar watak. Keluar. Hebat ente Nabi Ibrahim. Korban ente banyak bener. 1000 kambing, 1000 onta, 1000 sapi, 300 ekor kuda, semuanya hewan-hewan pilihan. Hebat ente Nabi Ibrahim. Dihebat-hebatin orang, Nabi Ibrahim sebagai manusia toh, watak aslinya muncul. Apa kata Nabi Ibrahim? Soal ternak mah gampang itu. Andai kata saya punya anak, Allah perintahkan saya potong anak saya. Saat ini juga saya sembelih leher anak saya. Betul. Dipuji lepas kontrol. Kenapa Nabi Ibrahim mengeluarkan kalimat begitu? Karena saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Begitu mudah janji diucapkan, tapi begitu sulit untuk dibuktikan. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan janji. Hai para pejabat atau calon-calon pejabat, janjilah kepada rakyat sesuai dengan yang kita bisa. Sebab Allah akan catat itu. Dan belajar dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Beliau ngomong begitu enak karena belum punya anak. Tapi begitu punya anak, lain yang bicara. Ketika belum punya kekuasaan, belum menjabat, enak obral janji kemana-mana. Tapi begitu sudah punya kekuasaan, akan milih kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Ini penyakit, saudara.
Dah, Nabi Ibrahim ngomong kayak begitu karena belum punya anak. Tapi ini dicatat sebagai sebuah nazar oleh Allah. Singkat cerita riwayatnya, Nabi Ibrahim tidak pernah putus untuk berdoa diberikan keturunan. Dikasih keturunan. Nabi Ismail dari istri beliau Siti Sarah, Siti Hajar. Dari istri beliau Siti Hajar lahirlah Ismail alaihi salatu wassalam. Riwayat menceritakan ketika Ismail dalam fase tufal. Tufal itu di atas balita lagi lucu-lucunya. Atfal. Tufal. Di atas balita lagi lucu-lucunya. Lagi ngikutin gerak-gerik bapaknya, lagi ngikutin ucapan-ucapan bapaknya. Dan riwayat mengatakan bahwa selama 12 tahun Nabi Ibrahim nggak pernah ketemu dengan Nabi Ismail. 12 tahun. Selama 12 tahun setelah Siti Hajar ditinggalkan di Makkah. Nabi Ibrahim kembali ke Siti Sarah. 12 tahun kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Rasa rindu yang luar biasa terhadap zuriyah keturunannya Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail lagi lucu-lucunya. Satu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diingetin suruh motong anaknya. Malam kedua diimpiin lagi. Malam ketiga diimpiin lagi. Yakinlah Nabi Ibrahim ini bukan bisikan setan. Akhirnya satu hari Nabi Ibrahim manggil Nabi Ismail. Terjadi dialog. Ini juga sebuah hikmah mengajarkan kepada kita para orang tua. Walaupun anak yang belum cukup umur, di bawah usia 17 tahun masih kendali penuh orang tuanya. Tapi hendaknya orang tua jangan otoriter. Karena Nabi Ibrahim walaupun sudah dapat isyarat untuk menyembelih leher anaknya, tapi sebagai orang tua Nabi Ibrahim ajak diskusi anaknya. Luar biasa ajaran agama Islam. Hikmah yang terkandung dalam peristiwa korban. Ismail yang ketika itu umur 12-13 tahun dipanggil bapaknya, dikasih tahu. Ismail, bapak ngimpi 3 malam berturut-turut, bapak disuruh nyembelih lehermu nak. Apa pendapat kamu? Coba lihat kalimatnya. Dalam Quran kan seperti itu. Apa pendapat kamu nak? Walaupun orang tua mutlak bisa otoriter memaksakan kehendaknya, tapi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita orang tua, jangan pernah memaksakan kehendak kepada anak. Apa pendapatmu nak? Tapi subhanallah, Quran menceritakan sebuah sejarah yang luar biasa. Kesolehan Nabi Ibrahim, kesolehan Nabi Ismail sebagai seorang anak. Apa beliau jawab? Diabadikan dalam Quran. If'al. Abah, bapak, kalau memang itu perintah, kerjakan abah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah abah akan menemukan saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Luar biasa. Orang tua tidak otoriter kepada anak, tapi anak ngerti kondisinya sebagai anak harus bagaimana. Ini matching. Di antara salah satu hikmahnya adalah seperti itu. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, dia paham betul dan dia yakin seyakin-yakinnya bahwa mimpi abahnya adalah isyarat datang dari Allah. Kerjakan abah, itu perintah Allah. Insya Allah abah akan menemukan saya putra abah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Seperti itulah kira-kira. Dalam sekali ya Ustadz ya. Ya, banyak hal yang hikmah yang terjadi dalam peristiwa kurban. Hakikatnya adalah korban itu dimensinya bukan cuma vertikal,
tapi juga sosial. Sosial bisa terjadi antara orang tua dengan anak yang digambarkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap putranya Nabi Ismail. Hubungan sosial bisa terjadi di antara sesama masyarakat. Beda ras, beda suku, beda bahasa, hatta beda agama sekalipun. Kenapa? Momentum kurban, momentum Idul Adha adalah momentum untuk berbagi. Sifat ta'awun, tolong menolong. Sifatnya universal, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang bahasa, berbagi. Dimensi sosial dan dimensi vertikal harus nyambung. Sayangnya kita menemukan banyak orang yang hanya sekedar mengerjakan dimensi vertikal. Tapi tidak memahami bahwa ibadah apapun bentuknya, dia selalu keterkaitan dengan dimensi sosial. Termasuk soal korban. Di antaranya hikmahnya seperti itu, Ustaz. Kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, sebenarnya apa sih yang melatar belakanginya syariat kurban itu? Kok kenapa harus berkurban gitu? Ya. Apa latar belakangnya itu? Latar belakangnya itu tadi saya sampaikan bahwa perintah Allah di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim belum punya anak, lepas kontrol karena dipuji-puji, karena dikagumi atas ibadahnya, lepas kontrol. Jangankan hewan, jangankan ternak, anak saya kalau Allah perintahkan untuk dipotong, saya sembelih juga. Nah, cerita tadi saya sambungi bahwa karena ketaatan seorang bapak atas perintah Allah, ketaatan anak atas perintah Allah, di penghujung Allah ganti Ismail dengan seekor kibas. Teruji sudah bahwa kesabaran Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ismail ketika diuji, lebih mencintai mana kamu, anakmu atau Allah? Si anak juga diuji, lebih cinta mana kau, bapakmu atau Allah? Korban itu adalah bukan cuma simbolik menyembelih hewan korban, tapi seyogianya kita semua menyembelih yang ada pada diri kita dari yang selain Allah. Dalam Quran diceritakan anak istri merupakan fitnah. Manusia digambarkan dalam Quran banyak sekali sifat-sifat binatang. Korban bukan cuma simbolik menyembelih hewannya, tapi sifat korban yang ada dalam diri kita ikut kita sembelih. Rakus, sifat binatang, harus kita sembelih. Momentum Hari Raya Idul Fitri dengan penyembelihan, hendaknya kita masing-masing umat Islam menyembelih sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Rakus, egois, mau menang sendiri, dendam, dan segala macam. Itu yang harus sebenarnya, hakikatnya kita sembelih. Subhanallah. Jadi semata-mata bukan hanya mengalirkan darah hewan kurban. Bukan cuma sekedar itu. Nah, ketika ujian Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail berhasil, cuma Allah yang ada dalam hati mereka. Ujiannya berhasil, Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas. Syariat itulah kemudian yang diteruskan sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pertanyaannya satu lagi, Ustaz. Bagaimana Rasulullah melaksanakan kurban dengan para sahabatnya? Apakah memilih yang terbaik atau hanya seadanya saja? Ya. Nabi pernah mengajarkan kita lewat sahabatnya
dalam berkorban itu hendaknya yang terbaik. Yang terbaik. Kita bisa kategorikan yang gemuk, syaratnya yang tidak cacat, Ya. tentu yang harganya mahal. Tapi kan itu semua keterkaitannya dengan kemampuan yang tidak sama. Ya. Asal rukun syaratnya terpenuhi, silakan berkorban. Cuma Nabi menekankan sebaiknya tentu harus ada nilai plus yang lebih baik. Yang lebih baik. Karena setiap ibadah itu, berkorban itu, kalau saya berkorban, sesungguhnya saya bukan sekedar hanya memberikan sedekah berupa daging kambing yang dinikmatin oleh saudara-saudara saya. Tapi sesungguhnya itu akan kembali buat diri saya. Betul. Karena itu yang ingin saya sampaikan para pemirsa. Zohirnya berkorban adalah memberikan gizi, daging, makanan kepada saudara-saudara kita untuk menikmati. Tapi hakikatnya itu semua kembali buat diri kita yang berkorban. Makin bagus yang kita korbankan, makin bagus yang kita terima. Makin mahal yang kita korbankan, Allah makin ganti yang lebih mahal kepada kita. Jadi kalau itu kita sadari akan kembali buat kita, tentu sesuai dengan apa yang kita punyai, apa yang kita mampu. Kalau memang yang terbaik dan terbagus sesuai dengan ekonomi dan kemampuan kita, saya anjurkan tentu yang terbagus. Berarti di zaman Rasulullah dan para sahabat itu yang terbaik. Yang terbaik, karena Nabi berpesan seperti itu. Cari korban yang terbaik. Bahkan dalam satu riwayat menceritakan ketika sahabat bersama Nabi sampai di Hudaybiyah, para sahabat patungan untuk membeli seekor unta. 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham. Terkumpullah sejumlah uang dari 7 orang untuk membeli unta. Kolekan, patungan, urunan. Mereka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ngumpulin 1 dirham, beli unta jumlahnya 7 dirham. Harga unta itu 7 dirham. Ini korban kami yang paling mahal ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tentu yang paling mahal, yang paling baik. Selama itu kau niatkan mencari keridhaan Allah. Seperti itulah. Ya, Alhamdulillah. Ya. Berarti memang harus yang terbaik ya. Harus yang terbaik. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Karena kemampuan tidak sama. Keinginan mungkin sama, tapi kemampuan nggak sama. Nggak sama, betul. Nah gini Ustadz, ada kekhawatiran bagi yang akan berkurban gitu ya. Ini bagaimana ya caranya agar kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kan nanti yang sampai itu bukan hanya bulunya, bukan hanya kulitnya, tapi ketakwaannya. Nah ini seorang mukmin tuh gimana ini caranya agar kurban saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebuah ibadah kalau rukun syaratnya terpenuhi, ibadahnya sah. Kayak korban. Ya. Kalau dia kambing mesti kupak, tidak ada cacat dan sebagainya. Kalau rukun syaratnya itu terpenuhi, maka korbannya sah. Cuma pertanyaannya kan, diterima apa enggak? Nah, itu. Apa indikasi? Ya. Saya kembali lagi ke pembicaraan yang saya singgung di awal. Indikasi seseorang yang korbannya diterima, dia sudah memahami hakikatnya. Dia bukan cuma simbolik menyerahkan hewan korban atau menyembelih hewan korbannya. Tapi dia menyembelih sifat hewan yang ada pada dirinya.
Kalau sebelum melaksanakan korban masih ada sifat rakus, setelah melaksanakan korban rakusnya berkurang. Insya Allah korbannya diterima. Kalau sebelum korban marahnya, nggak mau kalahnya, sangat menonjol, begitu melaksanakan korban dan setelahnya dia bisa mengendalikan sifat marahnya, sifat binatangnya, insya Allah korbannya diterima. Yang ingin saya katakan adalah diterimanya satu ibadah kita tergantung setelah kita melaksanakan ibadah itu. Setelah kita melaksanakan ibadah, makin baikkah kita atau stuck, malah jangan-jangan makin rusak kita. Stuck saja, tanda tanya, tidak ada kemajuan, berarti kita melaksanakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Apalagi sampai kemunduran. Indikasinya seperti itu. Karena sebuah ibadah itu prerogatifnya Allah yang terima. Tapi indikasinya harus ada. Apa indikasinya? Ya tadi saya sampaikan. Dia akan terlihat setelah melaksanakan ibadah itu. Berarti intinya itu adalah proses perbaikan diri. Itu yang saya maksud. Dengan kurban. Harusnya setelah kita melewati kurban yang bertahun-tahun, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mestinya begitu. Setiap ibadah yang kita kerjakan, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu punya dampak seharusnya. Dampaknya apa? Mengantarkan kita jadi manusia yang lebih baik. Walaupun proses korban yang kita lakukan, kita paham betul manusia nggak ada yang instan bisa berubah. Tapi proses korban yang tiap tahun kita lakukan mengantarkan kita sedikit demi sedikit menuju kepada arah kebaikan. Dan disitulah korban kita insya Allah diterima karena nilai ketakwaan kita yang punya semangat ingin menuju lebih baik lagi. Subhanallah. Nah Ustadz, terkait situasi saat ini nih, di mana COVID-19 sedang merajalela, bahkan haji di tahun ini pun tidak bisa. Betul. Padahal yang saya tahu bahwa kurban itu rangkaian daripada ibadah haji. Betul. Nah, gimana nih kurban di saat yang pandemi seperti ini seperti apa? Justru dianjurkan ya. Karena kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang sifatnya kifayah. Ditekankan, dianjurkan. Apalagi dengan pandemi COVID-19 seperti ini, di mana harus punya kepekaan untuk saling berbagi, tenggang rasa, harus saling membantu. Karena itu selain memang sangat ditekankan, itu tadi punya dimensi sosial. Ada kesamaan di antara kita, bahwa kita sama-sama hamba Allah, bahwa kita sama-sama sedang mengalami musibah global, pandemi seluruh dunia merasakan. Nggak usahlah kita bicara tentang negara lain, kita bicara negara Indonesia aja. Kondisi sekarang sama. Maka lewat perintah berkorban itulah ada keterpanggilan untuk saling membantu. Bukan soal jumlahnya, tapi kemauan. Nah ini nilai takwa loh. Nilai takwanya. Ini nilai takwa. Keterpanggilan dan kemauan untuk berbagi, itu nilai takwa. Jadi di zaman yang masih terkena pandemi kita sekarang ini, COVID-19, justru nilai ketakwaan kita yang terpanggil, mau kita berbagi. Dan insya Allah dalam kondisi seperti ini juga mudah-mudahan pahalanya akan makin berlipat-lipat ganda. Lebih besar Ustadz ya? Lebih besar.
lebih besar insya Allah. Nah, ada satu lagi Ustadz pertanyaan yang mungkin mewakili dari pemirsa. Mana yang harus didahulukan antara berkurban dengan akikah? Ya. Nah, misalkan waktu bayinya tidak sempat diakikahkan. Sekarang punya dana tapi bersamaan dengan pas saat kurban. Nah, mana yang didahulukan nih kalau situasinya seperti ini? Begini, akikah tuh hukum keduanya adalah sunnah muakkad. Yes. Persamaan antara akikah dengan kurban, hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Sama-sama menyembelih hewan korban. Perbedaannya adalah kalau akikah bisa di luar bulan lain. Di luar bulan. Bulan apa saja. Tapi kalau korban, bulannya ditentukan, harinya pun ditentukan. 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Akikah dianjurkan sama seperti korban. Ketika sepasang suami istri istrinya baru melahirkan, maka kata Nabi, hendaknya di hari ke-7 dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Kalau kondisinya, ekonomi orang tuanya lagi-lagi menunjang. Sebab kalau tidak menunjang, Islam itu prinsipnya tidak memaksakan. Kalau orang tuanya dalam kondisi ekonomi menunjang, maka dianjurkan 7 hari melaksanakan akikah. Saat gunting rambut atau digunduli, maka sembelihlah hewan korban. Sedekah sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Allah. Kalau punya rezeki, kalau orang tuanya nggak punya rezeki, kata ulama lipatan 7. Lipatan 7, 14. Kalau ternyata nggak punya rezeki lagi, lipatan berikutnya 7 lagi. Kalau kere banget, nggak punya duit sama sekali nih, sampai anak itu akhil balik. Karena akikah itu hak anak kepada orang tuanya. Sampai anak itu akhil balik. Kalau anak itu sudah akhil balik, maka orang tua lepas. Kalau orang tuanya tidak mampu, nanti dia akan akikah dirinya sendiri apabila dia sudah mampu mencari rezeki. Dia mau akikahin boleh, dia nggak akikahin juga nggak apa-apa. Karena hukumnya sunnah muakkad. Korban sudah jelas, ya. Pertanyaannya kemudian, boleh nggak? Lebih utama mana? Pertanyaannya, lebih utama mana akikah dengan korban? Hemat saya melihat situasi. Kalau di luar Zulhijjah, akikah. Tapi kalau pas berbarengan dengan 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, korban. Nah, saya ingin mengatakan bahwa mengerjakan kedua-duanya dalam 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik boleh. Imam Syafi'i mengatakan itu boleh. Al-Alamah Imam Romli mengatakan itu boleh. Al-Alamah Imam Romli mengatakan itu boleh dalam Syarah Imam Nawawi Al-Bantani. Niatnya 2 sekaligus dengan kambing yang sama. Kalau terjadi dalam 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, boleh dilaksanakan dengan mendobel niat, sekaligus akikah, sekaligus kurban. Itu yang difatwakan oleh Imam Ar-Romli yang disadur dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Nawawi Al-Bantani. Seperti itu. Nah, kemudian kurban ini
apakah hanya seumur hidup sekali atau harus tiap tahun? Korban itu kan pertama orangnya harus merdeka. Ya. Yang kedua balik. Yang ketiga dia tidak terkena gangguan, yang dalam artian tidak majnun. Yang keempat diberikan kelapangan rezeki. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi sepakat diberikan kelapangan, maka hukumnya jadi hukumnya jadi sunnah muakkad kifayah. Karena kelapangan apabila mampu dianjurkan untuk melaksanakan korban. Tapi Imam Maliki enggak. Apa dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dan sembelihlah, berkorbanlah. Menurut Imam Maliki, setiap orang Islam wajib untuk melaksanakan korban, dia mampu atau tidak, selama dia tidak bersafar. Maka kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan korban. Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sepakat hukumnya sunnah muakkad, diberikan kelapangan tapi dianjurkan untuk melaksanakan korban. Seperti itu. Berarti bisa tiap tahun kalau ada rezekinya. Bisa tiap tahun. Dan begini, sesungguhnya yang kita niatkan mencari ridho Allah, seperti hewan korban yang kita belanjakan dari rizki yang halal, kita belikan hewan ternak, kita korbankan untuk mencari keridhaan Allah. Dalam 11 bulan yang akan datang, Allah akan ganti itu dengan sesuatu yang lebih banyak dan luar biasa. Jadi jangan pernah ada rasa khawatir dalam melaksanakan ajakan berkorban untuk mencari keridhaan Allah. Karena yakinlah dalam 11 bulan menuju Zulhijjah yang akan datang, Allah sudah akan ganti itu dengan yang berlipat-lipat untuk orang yang mau berjuang di jalan Allah. Harus yakin. Yakin. Kalau sudah yakin, insya Allah. Ya, betul. Nah, kemudian apa nih pertanyaannya? Hukuman bagi orang yang sebenarnya dia mampu berkurban, tetapi tidak mau berkurban. Itu Nabi memberikan warning dengan kalimat yang sangat jelas. Kata Nabi, berkorbanlah dengan yang bagus-bagus. Kalau ada orang diberikan kelapangan, keluasan, kelebihan rezeki, tapi tidak melaksanakan korban, jangan pernah sesekali duduk di majelisku. Nanti di akhirat, riwayatnya menceritakan semua manusia akan datang kepada Nabi Adam untuk minta tolong syafaat. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa ngasih syafaat. Walaupun kalian semua manusia ini keturunan aku, saya nggak bisa ngasih syafaat. Coba datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bisa kali karena ulul azmi. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu, nggak bisa. Datang deh ke Nabi Ibrahim, Abal Basar, bapaknya manusia. Nabi Ibrahim juga angkat tangan. Coba datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itulah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Datang kita ke Nabi Muhammad untuk minta syafaat. Logikanya, kalau melaksanakan korban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, pantas kita minta syafaat. Tapi nggak pernah melaksanakan korban,
Padahal rezekinya ada. Lapang, luas rezekinya. Tapi nggak pernah melaksanakan anjuran Nabi Muhammad. Kira-kira pantas apa enggak? Ujuk-ujuk di akhirat minta syafaat. Nggak pantas. Nggak pantas. Padahal Nabi sudah pesan, umatku diberikan keluasan, diberikan kelapangan, tapi tidak mau melakukan ibadah korban, jangan sesekali duduk dalam majlisku. Itu artinya warning buat kita. Jangan pernah berharap syafaat dari Nabi Muhammad di akhirat. Kalau korban kita diberikan kelapangan, tapi kita tidak tunaikan. Cukup keras, Ustaz. Cukup keras. Cukup keras dan tegas bagi yang punya keluasan rezeki, tapi tidak melakukan anjuran untuk berkorban. Karena begini Ustaz, hewan korban yang disembelih itu di akhirat mereka akan datang dengan lengkap, dan mereka akan jadi kendaraan bagi orang yang di dunia mengorbankannya. Itu jadi kendaraan. Tentu makin bagus hewan korbannya, makin bagus kendaraannya di akhirat. Ada kendaraan di akhirat itu nanti yang jalannya lelet, tentu sesuai ekonominya dong. Ya. Tentu di akhirat nanti itu menyeberangi Sirat, ada yang kendaraannya rada setengah lari sesuai kemampuannya. Yang penting niatnya mencari ridho Allah. Ada lagi kendaraannya yang super cepat, turbojet, wus. Tentu itu yang lebih bagus, yang sesuai anjuran baginda Nabi. Itu dilaksanakan di kehidupan dunia. Jadi saya melihat bahwa konteks hadis ini sebuah teguran keras kepada kita. Saudara, mumpung masih punya nafas, mumpung tahun ini diberikan keluasan rezeki, keluasan kelapangan dalam mencari rizki, punya uang, marilah saya mengajak untuk menunaikan ajaran Nabi, yaitu berkorban. Sebab kalau itu kita tidak lakukan, sementara kita punya uang, diberikan keluasan, diberikan kelapangan, sementara kita ngaku umat Nabi, nanti di akhirat kita ngarepin syafaat dari Nabi, mau ditaruh muka kita di mana? Malu, Ustaz. Malunya sungguh sangat luar biasa. Kita ngaku umat Nabi, kita minta syafaat Nabi, tapi ajarannya tentang kurban kita tidak jalankan. Jangan mengharap syafaat itu akan datang buat kita. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz, berkenaan dengan kurban, terutama untuk para sahabat, para saudara yang sudah ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Bagaimana kalau kurban itu misalkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sudah mati? Gimana nih Ustaz? Ada dua pendapat ulama. Pertama, Al-Imam Muhyiddin dalam kitabnya karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Minhajut Talibin, Imam Muhyiddin mengatakan bahwa tidak sah melakukan korban dengan niat untuk orang yang sudah meninggal. Kalau orang dengan catatan, kalau orang itu tidak memberikan wasiat. Korban yang dilaksanakan tanpa wasiat untuk orang yang sudah meninggal, menurut Imam Muhyiddin dalam Minhajut Talibin, tidak sah. Ulama lain berpendapat, diantaranya Imam Abu Hasan Al-Ubadi. Abu Hasan Al-Ubadi mengatakan bahwa boleh mengatasnamakan yang sudah wafat
entah itu orang tua kita, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, entah itu bapak, segala macam, boleh. Karena substansi berkorban, kata Imam Abu Hasan Al-Ubadi ini, esensinya adalah sedekah. Memberikan sedekah pahalanya kepada mayit akan sampai. Nah, buat para pemirsa, tergantung mau mengikuti fatwa ulama yang mana. Yang tadi sudah saya katakan, satu golongan ulama Imam Muhyiddin, kalau tidak ada wasiat tidak sah. Tidak sah. Karena orang sudah, menurut Imam Muhyiddin, substansinya, dalilnya adalah korban itu titik beratnya kepada soal niat. Orang yang sudah meninggal, jangankan dia bisa niat, ngerakin tangannya aja nggak bisa. Ya. Maka itu nggak sah sepanjang Tidak ada wasiat. tidak ada wasiat. Sementara ulama yang lain mengatakan, Abu Hasan Al-Ubadi, boleh. Karena korban itu esensinya adalah sedekah. Mengorbankan kepada yang sudah wafat itu artinya memberikan pahala sedekah kepada si mayit. Dan itu sampai, maka boleh. Sebab itu para pemirsa, terserah mau mengikut fatwa ulama yang mana. Sekali lagi penekanan saya adalah jangan dijadikan alasan untuk berantem dan akhirnya tidak jadi melaksanakan kurban. Kurbannya malah tidak jadi. Kurbannya malah tidak jadi. Yang dianjurkan baginda Nabi itu berkurban, apalagi dengan suasana pandemi kayak gini. Sekarang tinggal mau mengikuti fatwanya ulama yang mana. Kalau mau mengorbankan, artinya korban itu dikirimkan kepada orang tua kita yang sudah wafat, maka kita sandarkan itu kepada fatwanya ulama Abu Hasan Al-Ubadi dan para ulama yang lainnya. Kalau mau yang satunya lagi ya Imam Muhyiddin. Harus ada wasiat. Harus ada wasiat, seperti itu. Berarti itu meninggalnya baru-baru ya? Ya. Kalau ada wasiat. Ya, tapi kan esensinya adalah korban itu sedekah. Sedekah. Dan pahalanya sampai kepada si mayit. Seperti itu. Nah, satu lagi nih Ustadz, ada fenomena di masyarakat itu kurban udunan. Ya. Patungan. Ya. Ada yang 100.000, 200.000, kemudian dikumpulkan, dibelikanlah hewan kurban. Ya. Ini gimana nih Ustadz nih? Satu hari Ibnu Abbas, para sahabat Nabi, pernah dalam satu perjalanan di bulan Zulhijjah pada tanggal 10, Nabi dan para sahabat nahar, menyembelih hewan korban, patungan. 7 orang beli 1 onta, sembelih untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Ya. Riwayat yang tadi juga saya ceritakan, Hudaibiyah 7 orang juga. Nah, berdasarkan dalil itu, untuk sapi, kerbau, onta, jumlahnya hanya 7 orang. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Karena dalilnya itu tadi, Ibnu Abbas. Jabir bin Abdullah juga, sahabat Nabi, pernah melakukan itu bersama-sama dengan Nabi. Jumlahnya 7 orang juga. 7 orang. Dalil-dalil itulah kemudian yang menjadi patokan bahwa untuk kategori ternak sapi, kerbau, onta, jumlahnya tidak boleh lebih dari 7 orang. Kalau kambing hanya 1 orang. Oke, berarti jelas ya. Ya. Statusnya seperti apa? Cuma sekarang ini kan ada fenomena anak-anak kita yang sekolah itu patungan 100.000 beli 1 ekor kambing.
saya melihat bahwa pembelajarannya bagus. Memotivasi anak-anak kita untuk punya sifat berkorban, mau berbagi, mau peduli, itu sudah bagus. Tinggal diarahkan sesuai dengan syariat. Ya. Anak-anak kita disuruh patungan 100.000. Tentu untuk beli sebuah sapi Butuh berapa orang? butuh berapa orang. Untuk beli seekor kambing cukup duit yang terkumpul, tapi cuma 1 orang. Motivasi ini bagus, ajaran ini bagus, dan terus harus dilakukan kepada anak-anak kita. Dipupuk itu terus. Tradisi ini harus terus dijalankan. Cuma tinggal diarahkan sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya? Dana yang terkumpul kira-kira hanya dapat 1 ekor kambing, disedekahkan kepada gurunya saja. Minta izin, karena syaratnya korban harus dapat izin. Tidak boleh berkorban. Saya tanpa persetujuan antum Ustadz, beli kambing itu atas nama antum, tidak sah korban itu. Nah, kembali ke persoalan anak-anak kita yang sudah dididik untuk mau punya jiwa berkorban. Tinggal diarahkan sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya? Uang yang terkumpul, dapat 1 ekor kambing, itu disedekahkan kepada gurunya, atas nama gurunya, seizin gurunya. Nah, guru yang menerima langsung jadikan itu sebagai Korbannya dia. korban. Anak-anak kita dapat pahala sedekah, guru dapat Pahala korban. Semuanya Kebahagiaan. dapat kebahagiaan. Jadi ini konteksnya melatih. Konteksnya melatih, dan saya pikir itu sesuatu yang bagus. Anak-anak kita mulai dari SD, SMP sampai SMA dilatih itu. Tradisi ini harus tetap ada, harus tetap dikembangkan, harus tetap dilakukan tiap tahun kepada anak-anak kita. Didorong seperti itu sehingga tumbuh jiwa berkorbannya. Nah, kalau itu sudah ada, tinggal diarahkan sesuai dengan syariat supaya tidak mubazir, supaya ini harus punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah Seperti tercerahkan itu. ya sekarang. Nah, begini Ustadz, kalau yang berkurban itu kan punya haknya, Ya, ngambil daging dari Betul. kurbannya dia. betul. Misalkan sepertiganya. gitu Betul. ya. Tiba-tiba ada orang yang berkurban, mungkin hampir seluruhnya atau setengahnya dia ambil. Itu gimana tuh, Ustadz? Ya, itu tadi dimensi sosial tuh kan harus terbangun. Ya. Pengorban harus juga mengorbankan sifat binatang yang ada di dalam dirinya. Sementara tidak ada patokan yang jelas. Nabi cuma bilang, makanlah daging dari hewan yang kamu jadikan korban. Seberapa ukurannya? Ya sepantasnya. Sepantasnya. Jangan kau korban kambing, tapi yang kau sedekahkan kakinya aja, selebihnya buat pengorban. Itu juga nggak bagus. Bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Nggak etis saja. Nggak etis ya. Cuma saya khawatir nilai korbannya tidak punya nilai di sisi Allah. Pengorbanannya tidak punya nilai di sisi Allah. Bahwa harus ada yang diambil, silakan. Karena Nabi memerintahkan, makanlah dari hewan yang kamu korbanin. Karena Nabi juga makan. Ya, ya. Tapi seperlunya, jangan sebagian besar yang dianggap seperlunya tuh mengambil keberkahan dari hewan yang kita korbani. Karena di dalamnya banyak nilai-nilai kebaikan. Ngambil keberkahan. Seperlunya, jangan menguasai.
Lalu bagaimana Ustadz dengan fenomena kalau ada orang, bukan kalau ada, memang yang umumnya kan begitu. Iya. Pertama, indikasi dari ketidakberhasilan sebuah ibadah sudah terlihat. Korban dijalankan, tapi binatang yang dikorbani tetap aja diambil lebih banyak. Itu indikasi bahwa sifat binatangnya masih ada. Yang kedua, ibadahnya tidak mencerminkan dimensi sosial, sikap saling tolong menolong, tenggang rasa mau membantu. Saya pikir itu kalau tidak mau dibilang kemunduran, stuck. Ya sudah, begitu saja. Kalau orang tersebut melakukan ibadah kurban, kurbannya hanya sekedar menggugurkan ritualnya saja, kewajibannya saja, supaya nggak enak sama orang karena dilihat orang kaya mungkin, wallahu a'lam, atau karena alasan lain, ya wallahu a'lam. Tapi indikasinya sudah jelas bahwa berkorban setelah melaksanakan ibadah korban harus jadi manusia yang lebih baik, serakahnya dikit-dikit diilangi. Kalau setelah korban memiliki hewan korban paling banyak, yaitu salah satu indikasi serakahnya masih tetap bercokol. Berarti belum mengambil hikmah ya? Belum ada iktibar, belum mengambil hikmah. Mengerjakan syariat tapi nggak memahami hakikat. Islam itu sejalan antara syariat dengan hakikat. Nggak bisa kita memahami hakikat tanpa mengerjakan syariat. Mengerjakan syariat tapi kosong dari hakikat. Dua-duanya harus cun. Itu yang saya bilang tadi, dimensi vertikal, dimensi sosial. Sedikit demi sedikit menuju kepada sifat kemanusiaan yang lebih baik. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah banyak dapat ilmu, dapat pelajaran dari Ustadz Fikri Haikal MZ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi menambah hasanah perbendaharaan ilmu bagi amin, kita. Tetapi jangan hanya sampai cukup di ilmu, harus juga dipraktekkan. Ustaz. Ya, itu terpenting. Harus dipraktekkan. Nah, ini barangkali terakhir Ustadz. Betul. Barangkali ada himbauan buat umat Islam bangsa Indonesia yang sedang dilanda COVID-19 ini, terutama dengan momentum kurban. Ya. Silakan Ustaz. Kurban yang terbaik bisa menjadi indikasi kualitas iman kita kepada Allah. Inilah di antara bukti cinta. Saudara, bukankah rumus cinta berkorban dan selalu memberikan yang terbaik? Semakin kita cinta, semakin murni nilai-nilai pengorbanan kita. Bersama Rumah Yatim, saya mengajak mari berkorban untuk buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat pandemi seperti ini, jutaan saudara-saudara kita telah kehilangan pekerjaannya. Mereka sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan berkorban, paling tidak kita bisa meringankan sedikit kesulitan mereka. Mari berkorban. Dengan kemudahan teknologi, berkorban di Rumah Yatim bisa dilakukan melalui media digital. Salah satunya buka korbannya, Bukalapak. Mudah-mudahan program ini membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz, terima kasih atas ilmunya, atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pertemuan ini sehingga kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memandaikan kita untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.